spirit agama ini bahkan ada pada murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu nggak perbedaan antara Yudas Iskariot dengan Petrus? Menarik. Yudas Iskariot dengan Petrus, mereka ini sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas dia menjual Tuhan Yesus dengan seharga 30 keping perak. Sedangkan Petrus dia juga gak kalah jahat juga. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, bahkan dia sampai mengutuki. Dan gak cuma Yudas dan Petrus, semua murid Yesus pun sebenarnya mengkhianati Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap gitu ya, mereka semua lari meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Tapi yang memang paling viral ceritanya itu ya cerita Yudas dan Petrus. Jadi mereka berdua ini sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi kok hidup mereka berbeda? Kok akhir hidup Yudas ini berbeda dengan Petrus? Karena mereka sama-sama mengkhianati. Nah, kita perlu tahu apa sih yang membedakan antara Yudas dan Petrus. Pola pikir mereka ini yang berbeda itu apa? Yudas Iskariot ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menyesal. Terus apa yang dia lakukan? Dia mengambil jalan dengan menghukum dirinya sendiri. Dia gak turun diri menghukum dirinya sendiri. Itu Yudas Iskariot. Petrus setelah menyangkal Yesus, Petrus juga menyesal ya. Tapi Petrus gak mencoba untuk membenarkan diri dengan caranya. Petrus gak mencoba untuk menghukum dirinya sendiri. Ketika Petrus mengkhianati Tuhan Yesus, Petrus juga menyesal. Apa yang dilakukan Petrus? Gak ngapa-ngapain sih. Petrus cuma kembali ke kehidupannya semula. Dia jadi nelayan gitu kan. Tapi anehnya malah Tuhan Yesus yang datang kepada Petrus dan hidup Petrus diubahkan. Apa sih yang dilakukan oleh Petrus? Petrus ini adalah contoh orang yang bertobat. Nanti akan saya jelaskan. Yudas ini adalah contoh orang yang punya pemikiran agamawi. Pemikiran agamawi itu seperti apa? Mencoba membenarkan diri dengan cara lewat perbuatan-perbuatan. Itu pemikiran agamawi. Bagaimana usaha manusia supaya diampuni Tuhan, supaya diterima Tuhan. Itu agamawi. Tapi Petrus ini punya cara berbeda, pikiran berbeda. Dia adalah cara berpikir orang yang bertobat. Ada satu ayat yang kita, di mana kata bertobat itu keluar dari Tuhan Yesus sendiri. Itu ada di dalam kitab Lukas. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan domba yang hilang. Ada ingat perumpamaan domba yang hilang? Tuhan Yesus bilang, demikian sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan satu domba yang hilang itu sebagai orang yang bertobat. Nah, kita perlu mengenal apa yang dilakukan oleh domba yang hilang ini sehingga dia bisa dikatakan bertobat. Karena bertobat menurut Tuhan itu seringkali berbeda dengan bertobat menurut cara pandang agamawi. Jadi perumpamannya seperti ini. Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Suatu kali seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Dia punya 100 ekor domba, dombanya hilang satu. Akhirnya dia tinggalkan yang 100 ekor, terus dia mencari dombanya satu yang hilang. Akhirnya gembala ini menemukan domba ini. Ketika dia temukan, wah, dia bersukacita gitu ya. Dia gendong di pundaknya, terus dia bersukacita, dia datangi tetangga-tetangganya. Ayo berpesta bersama-sama dengan aku. Domba yang hilang sudah aku temukan. Lalu Tuhan Yesus bilang ini, demikian juga sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan domba ini sehingga dia dikatakan bertobat? Saya sudah baca berulang-ulang kali ya perumpamaan domba yang hilang ini, ada di Matius, ada di Lukas. Saya sudah baca bolak-balik berulang-ulang kali. Saya nggak tahu apa sih yang dilakukan domba ini sehingga dia bisa dikatakan bertobat. Saya nggak ada menemukan domba ini berusaha mencari gembala. Nggak ada. Yang ada adalah gembalanya yang mencari dia, gembalanya yang menemukan dia, gembalanya juga yang bersukacita karena menemukan domba itu. Terus Tuhan Yesus bilang, orang yang bertobat itu seperti domba itu. Apa yang dilakukan domba itu? Satu aja. Dia nggak ngapa-ngapain, sama kayak Petrus nggak ngapa-ngapain. Tapi dia membiarkan dirinya diselamatkan. Sama seperti kita mau tenggelam, apa itu? Ketika juru selamat itu datang, mau ngapa-ngapain? Selamatin aku, udah selamatkan. Begitu juga domba ini dia nggak melakukan effort apapun, dia cuma membiarkan dirinya diselamatkan. Sama seperti Petrus ya, nggak ngapa-ngapain, nggak
Yesus yang datang. Nah, karena anugerah itu datang Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan. Tuhan Yesus sendiri yang datang dan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup Petrus.